Kita lihat ya definisi dari eksplorasi data. Jadi eksplorasi data adalah proses memahami ya data ya, dalam hal ini karakteristik data ya, biasanya dengan metode statistik deskriptif ya. Misalnya kita ingin tahu bagaimana distribusi datanya gitu ya. Distribusi data ya, dalam hal ini misalnya variabel dari data ya yang biasanya ada di dalam kolom-kolom gitu ya. Dari sekian banyak kolom itu yang mana yang merupakan variabel ya, kita ingin tahu misalnya dalam salah satu variabelnya itu rata-ratanya berapa gitu ya. Kalau kemarin kita contoh datanya adalah tentang penjualan ya, data penjualan. Jadi ada salesnya, ada umurnya ya enggak, ada nama, ada umur, ada jumlah penjualannya. Nah ini kita ingin tahu misalnya rata-rata umur gitu ya, rata-rata penjualan gitu. Kemudian juga bisa dari ukuran median ya. Median atau modus ini kan ukuran pemusatan data ya kalau dalam statistik. Nah, jadi kalau variabelnya adalah umur ya, kita ingin tahu berapa mediannya, rata-ratanya, kemudian mediannya ya, atau mungkin modusnya, atau yang lainnya bisa kuartil gitu ya. Persentil bisa ya, desil, persentil gitu kan. Nah, selain itu kita pun bisa ya mencari tahu hubungan antar variabel ya. Dalam hal ini misalnya korelasi antar variabel ya, hubungan antar variabel. Nah, kemudian juga kovariansi gitu ya. Nah, ini memahami karakteristik itu bisa sampai kita bisa mendeteksi nilai yang tidak biasa ya, outlier atau anomali, nilai yang aneh gitu. Begitu ya. Jadi kita akan lebih memahami data secara lebih baik gitu. Oke. Kemudian apa itu visualisasi data ya? Visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafik ya. Jadi dalam bentuk grafik ya, tujuannya adalah untuk menemukan pola atau tren ya kan. Ini salah satu tujuan dari data analytics atau analitika data ya, ingin mengetahui pola atau tren dari data. Nah, beberapa teknik visualisasi data yang meliputi ya pertama histogram yang sudah cukup familiar ya. Kemudian ada box plot juga sama. Ya, ini kebanyakan digunakan untuk mengetahui distribusi data. Nah, kemudian ada juga bentuk grafik scatter plot. Ya, biasanya untuk mengetahui hubungan antar variabel X dan Y gitu ya. Jadi nanti kita cari misalnya hubungan antara umur dengan penjualan gitu ya. Jadi variabel umur dan variabel penjualan. Nah, kemudian ada juga bentuk grafik heat map ya untuk melihat korelasi antar variabel. Gitu ya. Baik. Kita akan praktekkan teman-teman ya, jadi eksplorasi dan visualisasi data. Nah, seperti biasa kita akan pertama melakukan persiapan dulu ya. Jadi dalam proses coding ini yang pertama kita lakukan adalah mengimpor library atau modul yang dibutuhkan ya. Jadi dalam latihan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari ya tentang import pandas, spd gitu ya, numpy, snp ya kan. Itu modul atau library yang biasa digunakan dalam analitika data gitu ya. Terutama pandas ini. Ya, numpy itu biasa dalam matematika ya. Karena ini digunakan secara bersamaan, jadi kita import dua-duanya. Nah, kemudian ada di sini modul tambahan atau library tambahan yang kita akan gunakan, yaitu di sini matplotlib ya. Nah, ini adalah library yang biasanya digunakan untuk visualisasi data gitu ya. Nah, jadi ada matplotlib pyplot gitu. Ini sub modulnya atau sub library-nya. Ya. Nah, ini disingkat atau dialias ya, dibuat aliasnya plt gitu ya, matplotlib.pyplot as plt. Nah, kemudian ada lagi library atau modul seaborn ya, aliasnya sns gitu. Oke. Ini kita masukkan, kemudian setelah itu kita akan menggunakan data dari latihan sebelumnya ya, yang data penjualan. Nah, mengingat ini filenya sudah berbeda ya, bukan lagi yang sebelumnya kan file yang pre-processing ya. Nah, sebelumnya kan filenya ini ya, data collection and pre-processing. Nah, kita akan gunakan file ini. Jadi kita akan ambil dulu. Kalau kita lanjutkan di sini sih sebetulnya kita nggak usah export file ya. Tapi karena kita akan menggunakan atau bekerja di file yang berbeda, maka data ini akan kita ekspor ya. Karena kemarin kita membuat datanya di sini ya. Jadi belum dalam format CSV datanya nih ya. Karena itu kita entry data di sini kan ya, kita buat data di sini. Jadi
kita akan generate data output ya, yang ini ya, dalam format CSV. Nah, ini caranya bagaimana kita mengekspor data frame ke file CSV ya. Jadi ini perintahnya, kita akan menggunakan apa namanya, metode ini ya. Jadi data frame to CSV. Nah, ini file path-nya. Jadi kita akan tempatkan file CSV ya yang berisi data penjualan ini ya ke dalam direktori utama di Google Colab ya. Ini alamatnya kita sudah buat ya. Oke. Nah, kemudian ini perintahnya ya. Df ya, data frame yaitu CSV. Oke. Oke, ini kita jadi nanti akan menyimpan si file di lokasi ini. Baik, kita coba saja. Nah, ini kenapa error ya, teman-teman? Ini karena belum dijalankan semuanya dari awal ya, kan ini kan baru dibuka. Jadi kalau ingin kita, ini harus dijalankan seluruhnya. Jadi run all dulu semuanya ya. Run all dari awal, kan semuanya berjalan, baru nanti akan bisa nah, kan? Oke. Kalau sudah run all semuanya ya, maka di sini hasilnya adalah file berhasil disimpan di konten data output.csv gitu ya. Nah, di sini lokasinya. Jadi kalau teman-teman mau cari di mana, lihat di sini ada files ya, klik. Nah, kemudian muncul di situ tuh ya, sampel data output.csv. Nah, ini kemudian teman-teman bisa download ya, download. Jadi download dulu. Oke. Nah, lihat nih, di sini sudah ada kan? Nih, ini kita masuk ke yang file dari Google Colab ya, yang akan kita bahas nih tentang eksplorasi dan visualisasi data ya. Baik, nah sekarang kita akan upload data yang tadi sudah kita download ya ke dalam file yang akan kita gunakan ini ya. Baik, ini perintahnya. Jadi teman-teman tinggal masukkan tadi apa namanya, lokasi dari si filenya. Nah, sementara ini, jadi kita akan upload dulu ya ke sini. Jadi kita upload, oke, kemudian kita akan upload ya kan. Nah, kemudian masukkan atau kita pilih datanya ini ya, data output. Nah, masuk ya. Kita lihat sebentar. Nah, sudah ada ya, data output.csv di sini ya. Nah, ini kemudian kita copy path-nya ya. Apa namanya, lokasinya itu kita copy ya, kemudian kita masukkan di sini. Jadi di file path-nya ini. Ya, kita masukkan. Tapi jangan lupa pakai tanda kutip ya, karena ini tipe data yang string ya. Nah, baru kita masukkan gitu. Oke. Kalau kita sudah masukkan, tinggal ada tambahan di sini perintah dataframe.head ya. Jadi metode untuk menampilkan apa namanya, isi dari file ya. Dalam ini 5 baris pertama. Kita coba run. Nah ya, muncul ya, sama dengan di apa namanya, dataset yang kita gunakan di file pre-processing ya. Sama ya datanya ya, dengan di sini juga. Ini filenya beda nih, data collection and pre-processing. Ya, tapi isinya sama tuh ya. Oke. Nah, dari sini kemudian kita akan lakukan apa? Ya, eksplorasi data ini ya. Yang pertama adalah kita akan mengetahui jumlah baris dan kolom. Ya, baris dan kolom menggunakan perintah ini ya. Dataframe.shape. Oke, silakan diketik ya, kemudian dijalankan. Nah, di situ ya muncul outputnya 5,6. Artinya ini 5 ini menunjukkan baris ya, sedangkan 6 menunjukkan kolom. Jadi ada 5 baris, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kolomnya nama, umur penjualan, tanggal, persentase penjualan, dan penjualan yang sudah dinormalisasi. Jadi ada 6 kolomnya ya. Itu eksplorasi pertama. Kemudian kita akan menampilkan nama-nama kolom misalnya gitu ya. Nah, ini perintahnya data frame itu yang ini ya semuanya. Kemudian kolomnya ada berapa? Ya, dot kolom. Kita akan lihat hasilnya adalah kolomnya itu ya ada nama, umur, penjualan tadi ya. Nah, gitu. Selanjutnya kita ingin menampilkan distribusi data pada kolom. Ya. Jadi kita misalnya ingin tahu distribusi data untuk variabel umur gitu ya. Nah, di sini
metodenya adalah df ya, kemudian di sini ada variabel umur ya. Kemudian ada value counts di sini ya metodenya nih. Oke. Kemudian kita jalankan ya. Muncul di situ distribusi umur ya. Untuk umur itu ya, nilai data dari umur itu ada 25, sekian. Ini ingat ya kemarin ya, kita harus hasil dari melakukan teknik imputasi data ya. Yang kemarin kan none ya, tidak tersedia datanya nih, atau missing value kita isi ya. Jadi ada yang dua seperti itu kan, kalau nggak salah kemarin ada dua ya, dua orang yang data umurnya tidak ada, sehingga dibuat rata-ratanya. Nah ini ada dua orang yang ada dua nilai data yang sama ya, umur 25,67 tahun ya. Nah kemudian untuk umur 23 hanya ada satu, 25 hanya ada satu, 29 hanya satu gitu ya. Nah ini count, kemudian jadi yang dihitung ini ya, yang data type-nya integer ini bukan umur ya, tetapi yang 2111 ini ya, yang integer ya. Gitu. Oke ya, jadi bukan yang umur ya. Kalau umur kan dia apa? Float ya. Atau desimal. Jadi kalau teman-teman masih ingat apa namanya? Kalau mau ditambahkan di sini boleh ya. Ini bagian dari eksplorasi juga ya. Jadi misalnya df saya tambahkan info, kemudian dijalankan ya. Nah, ya kalau umur kita lihat nih, umur itu apa dia tipe datanya? Float ya. Oke. Jadi yang data type di sini itu adalah untuk apa namanya? Jumlah datanya ya. Jumlah datanya integer nih, 2111 sebagainya. Oke. Eksplorasi berikutnya kita ingin memahami data lebih dalam ya. Kita ingin tahu misalnya dari sisi statistik deskriptif ya. Ini sebetulnya sudah pernah saya tunjukkan di apa namanya, pas pembahasan preprocessing ya. Nah, tapi sebetulnya lebih tepat ada di sini ya untuk mengetahui apa namanya, memahami data ya, karakteristiknya terutama dari sisi metode statistik ya. Jadi kalau kita masukkan di sini perintah ya df.describe ya, maka kita akan mendapatkan karakteristik data secara statistik deskriptif gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini count jumlah datanya atau anggota sampelnya ya, n sama dengan 5 gitu. Di sini rata-ratanya ya. Untuk umur ya 25,67. Untuk penjualan sebesar 1.150 gitu ya. Untuk persentase penjualan rata-ratanya 20%, penjualan normal, normalisasinya itu setengah gitu ya. Dalam ini nih mungkin tidak terlalu penting untuk kita bahas dulu ya yang normalisasi dari penjualan. Nah, kemudian ada standar deviasi ya. Ini untuk umur, begitupun selanjutnya ya. Ada nilai minimum untuk umur 23, penjualan 1000 unit gitu ya, atau pieces. Nah, kemudian ini 25% adalah Q1 ya, kuartil 1. Ini kuartil 2 atau median 50 nih, 50% ya. Untuk umur 25,67, penjualan 1150. Kemudian untuk kuartil 3 75% ya. Itu berarti umur 25,67, penjualan 1200 begitu ya. Nilai data maksimum 29 untuk umur, 1300 unit untuk penjualan. Ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian kita akan lakukan eksplorasi data selanjutnya ya. Kita ingin tahu tentang korelasi ya. Nah, korelasi ini sementara ini kita akan gunakan dulu ya variabel yang, jadi tidak semua variabel kita lakukan korelasi ya. Jadi hanya beberapa variabel saja. Oke. Dalam ini misalnya kita ingin melihat hubungan antara variabel umur dengan variabel penjualan ya. Nah, jadi dari data set yang kita analisis ini ya, kita hanya akan ambil dua variabel saja, itu variabel umur dan variabel penjualan ya. Maka variabel yang lain kita akan drop dulu. Kita akan apa namanya, tidak gunakan gitu ya. Nah, ini perintahnya ya, data frame.drop ya. Ini adalah nama-nama kolom ya, atau variabel yang tidak akan kita gunakan. Oke. Nah, ini berarti artinya barisnya semua kita gunakan ya. Hanya kolom yang dihilangkan, itu pun hanya 4 kolom ya. Jadi dari 6 kolom ya, 4 kolom tidak digunakan, yang digunakan hanya umur dan penjualan atau 2 kolom. Oke. Baik, kita jalankan. Nah, lihat hasilnya ya. Tersisa 2 kolom ya, kolom umur dan kolom penjualan. Begitu ya. Barisnya tidak berubah. Baik, kemudian kita akan lakukan analisis korelasi ya.
antara variabel umur dan penjualan. Jadi bisa dengan 3 metode ya. Korelasi Pearson, korelasi Spearman, dan korelasi Kendall. Kendall ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat yang lebih banyak digunakan mungkin yang Pearson ya, karena kalau kita lihat datanya ini apa namanya, skala pengukurannya rasio ya, dua-duanya rasio ya. Oke. Jadi umur dan penjualan tipe apa namanya, jenis skala pengukurannya adalah rasio. Tapi nggak apa-apa kita gunakan dulu semuanya ya. Nah, ini perintahnya ya, correlation sama dengan df ya, data frame. Kita masukkan ya untuk dua variabel ini, umur dan penjualan, kemudian core ya, correlation, metodenya adalah Pearson gitu ya. Dan kemudian di print untuk ditampilkan nanti ya nilai koefisien korelasinya. Gitu. Ini untuk yang Pearson, ke bawahnya sama, hanya dibedakan dari sisi metodenya aja ya, ada Spearman dan Kendall gitu ya. Baik, kita jalankan teman-teman ya. Nah, ini hasilnya. Tiga-tiganya menampilkan hasil dari hubungan ya antara variabel umur dan penjualan yang bagaimana nih. Yang ini masuk kategori lemah ya, kalau saya lihat ya. Lemah, jadi antara 0,2 sampai 0,4 ya, lebih besar dari 0,2 dan kurang dari 0,4 itu, ini jenis korelasinya adalah korelasi yang lemah ya. Jadi ada hubungan tetapi lemah gitu ya. Oke, jadi semuanya sama kurang lebih ya, masih di bawah 0,4. Jadi yang cenderung dikategorikan kuat biasanya kan 0,6 sampai 0,8 lah gitu ya. Kalau 0,8 ke atas itu sudah sangat kuat ya, mendekati sempurna lah. Sempurnanya kan 1 ya. Baik, jadi ternyata dari sini kita bisa melihat ya, dari eksplorasi data kita bahwa hubungan antara umur ya, variabel umur dengan variabel penjualan ini bagaimana hubungannya? Lemah ya, gitu. Terdapat hubungan tetapi hubungan yang lemah gitu. Baik, tapi ini hanya pada dataset kita saja ya. Jadi ini datanya pun hanya sedikit ya, hanya 5 data. Ya, jadi bukan berarti ini berlaku untuk semua kondisi ya, keadaan tidak. Datanya berubah, maka hasilnya pun akan berubah juga.